Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Semuanya isti'dadan, duduk siap, duaan, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dengan khusyuk. Abata, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, kita sudah membaca doa sebelum belajar. Dan alhamdulillah juga kita masih selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, sebelum Ustaz lanjutkan pada pembelajaran akidah hari ini, Ustaz mau mengingatkan mufradatnya dulu. Nah, mufradat hari ini adalah lantai. Nah, bahasa Arabnya lantai adalah bilatun. Bilatun. Ustaz ulangi sekali lagi, bilatun. Nah, jadi diingat-ingat ya. Bahasa Arabnya lantai adalah bilatun. Bahasa Inggrisnya lantai adalah floor. Floor. Nah, Ustaz ulangi sekali lagi, floor. Diingat-ingat ya. Jadi mufradat kita hari ini adalah lantai. Bahasa Arabnya lantai adalah bilatun dan bahasa Inggrisnya adalah floor. Nah, baik, Ustadz akan lanjutkan pada pembelajaran akidah laknya. Sekarang kita sudah sampai di pembelajaran 10. Nah, materi kita di pembelajaran 10 adalah adab terhadap orang tua dan guru. Jadi kita akan belajar bersama tentang adab terhadap orang tua dan guru. Nanti Ustadz akan menjelaskan yang pertama adab terhadap orang tua dan juga adab terhadap guru ya. Nah, sebelum Ustadz lanjutkan, Ustadz mau jelaskan dulu. Orang tua itu adalah orang yang merawat kita dan membesarkan kita dengan penuh kasih sayang. Jadi orang tua itu adalah orang yang merawat dan membesarkan kita dengan penuh kasih sayang ya. Nah, kalau guru itu menjadi orang tua kedua kita ketika berada di sekolah ya. Jadi guru itu termasuk orang tua kalian. Nah, orang tua kedua ketika berada di sekolah ya. Nah, Ustadz lanjutkan. Yang pertama, Ustadz akan menjelaskan adab terhadap orang tua karena kita harus beradab kepada orang tua ya. Nah, adab yang pertama itu adalah mendengarkan perkataan orang tua. Nah, jadi kita harus mendengarkan apapun perkataan orang tua, ya. Nah, terus yang kedua, tidak memotong perkataan orang tua. Jadi ketika ada orang tua kita berbicara, nah kita tidak boleh memotong perkataan itu, ya. Nah, harus selesai dulu orang tua berbicara, baru kita yang berbicara, ya. Nah, begitu. Nah, yang ketiga, tidak berkata buruk kepada orang tua. Nah, tidak boleh berkata buruk kepada orang tua kita. Nah, terus yang keempat, tidak berteriak kepada orang tua. Artinya, ketika kita mau meminta tolong, kita tidak boleh menggunakan nada teriak-teriak ya, harus sopan. Nah, tidak boleh berteriak-teriak kepada orang tua. Terus yang kelima itu mematuhi segala perintah orang tua. Jadi apapun yang diminta orang tua, nah ketika diperintah oleh orang tua suruh membelikan sesuatu, disuruh apa ya, yang lainnya, nah kita harus patuh. Nah, selagi itu tidak bertentangan dengan perintah Allah, nah jadi boleh ya. Nah, jadi kalian nanti kalau ketika ayah bunda minta sesuatu, nah memerintah sesuatu ketika mau beli, nah misalkan ayah belikan sabun cuci, apalah yang lainnya ya. Jadi kita harus mematuhi perintah itu ya. Nah, selagi tidak bertentangan dengan perintah Allah. Jadi kalau masih perintahnya baik, bagus, nah itu harus patuh ya. Nah, kalau sudah melanggar dari apa yang diajarkan oleh Allah, nah itu tidak boleh meskipun orang tua kita. Nah, itu yang nomor 5. Terus yang ke nomor 6, menjawab panggilan orang tua. Ketika kalian dipanggil oleh orang tua, nah harus menjawabnya ya. Terus tidak menyusahkan orang tua.
Jadi selagi ada di rumah dimanapun tidak boleh menyusahkan orang tua. Yang kedelapan itu menyenangkan hati orang tua. Bagaimana menyenangkan hati orang tua? Nah, kita harus rajin belajar ya, rajin belajar, membaca Al-Quran, sholat 5 waktu. Nah, dengan begitu insya Allah orang tua kita akan senang ya. Terus yang kesembilan, berprasangka baik kepada orang tua dan membantu pekerjaan orang tua. Bisa membantu ibu ketika memasak di dapur, bisa membantu ibu atau bunda atau mama mencuci baju, mencuci piring, boleh menyapu ya. Nah, itu ya. Terus yang terakhir itu tentunya adalah mendoakan orang tua. Nah, jadi kita harus mendoakan orang tua. Jangan lupa ketika selesai sholat kita selalu mendoakan orang tua agar selalu diberi kesehatan dan juga diberikan rezeki yang halal ya. Jangan lupa ya. Nah, itu adalah 11 adab terhadap orang tua. Jadi kalian nanti harus membiasakan diri dengan adab-adab seperti itu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Ustadz mau menjelaskan adab terhadap guru. Jadi tadi adabnya terhadap orang tua, sekarang adab terhadap guru. Jadi bukan hanya kepada orang tua, tapi juga kepada guru ya, ada adabnya. Yang pertama, adab kepada guru itu harus mendahului salam kepada guru. Nah, ketika bertemu seorang guru, ustadz, ustadzah, nah itu harus mengucap salam terlebih dahulu ya. Assalamualaikum, ustadz, ustadzah ya. Gitu. Yang kedua, tidak banyak bicara di depan guru. Nah, tidak boleh banyak bicara di depan guru ya. Nah, terus yang ketiga, mendengarkan penjelasan guru dengan tenang. Jadi kalau ustadz ustadzanya menjelaskan pelajaran, kalian harus duduk dengan tenang ya, mendengarkan apa yang dijelaskan oleh ustadz ustadzanya. Itu adalah adab yang nomor 3. Terus adab selanjutnya, tidak mengobrol ketika guru menjelaskan. Jadi tidak boleh berbicara sama teman ataupun sama siapa yang lainnya ya. Nah, tidak boleh, harus mendengarkan penjelasan guru. Terus yang kelima, tidak berkata buruk kepada guru. Tidak boleh berkata buruk kepada guru ya. Nah, harus dijauhi itu perkataan yang buruk. Nah, kepada guru juga kepada orang tua tidak boleh berkata buruk ya. Terus yang keenam, tidak membantah dan melawan guru. Jadi tidak boleh membantah dan melawan kepada guru. Nah, tidak boleh membantah atau melawan kepada ustadz ustadzahnya. Terus yang ketujuh, tidak duduk membelakangi guru. Jadi kalau ada gurunya di belakangnya itu tidak boleh. Nah, kalian harus tidak boleh membelakangi guru, tidak boleh duduk membelakangi guru. Jadi kita harus sejajar. Atau ada di belakangnya juga tidak apa-apa ya. Intinya kita tidak boleh duduk membelakangi guru ya. Terus yang kedelapan, bertanya kepada guru dengan sopan. Jadi kalau ada pertanyaan harus bertanya dengan sopan ya. Tidak boleh teriak-teriak. Nah, harus memakai bahasa yang baik. Nah, tentunya bahasa yang lembut ya. Nah, itu yang nomor 8 ya. Nah, yang terakhir juga selalu mendoakan gurunya. Nah, nanti ketika sholat juga bisa mendoakan gurunya ya. Jangan langsung berdiri kalau selesai sholat. Doakan ayah, doakan bunda, doakan papa, mama ya, agar sehat selalu. Dan juga jangan lupa ustadz ustadzanya juga selalu didoakan ya. Nah, jadi itu saja yang ustadz bisa sampaikan pelajaran akidah hari ini. Nah, kita sudah belajar yang pertama adab terhadap orang tua dan juga adab terhadap guru ya. Jadi itu saja yang bisa Ustaz sampaikan. Nanti jangan lupa ya, sholat 5 waktunya. Terus ziyadah dan murojaahnya selalu ditingkatkan. Selalu apa? Selalu belajar giat di rumah ya. Selalu semangat belajarnya di rumah. Nah, hanya itu saja yang Ustaz sampaikan hari ini. Nah, mari kita ucapkan dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Ustaz cukupkan sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.